22 itu nggak boleh lagi bupati, wali kota, gubernur memutasi tanpa izinku, katanya menteri itu. Teman-teman gaduh kan, teman-teman banyak yang menanyakan terkait dengan pelantikan tanggal 22 Maret. Geger di lapangan, karena Nun Sewu ini di lapangan sudah banyak yang boleh wedus, boleh sapi, itu. Pertama tadi, sejak ditemukannya alasan pembatalan kan, ini masih belum dijawab. Apakah ada upaya dari Pemkab Sidoarjo untuk memastikan bahwa surat tanggal 29 Maret itu betul dari Kementerian Dalam Negeri? Tapi sumbernya kegaduhan ini ya di BKD. Telaahnya, sekali lagi telaahnya. Jangan dilimpahkan kepada mereka yang sekadung kemudian izin, bukan itu, tapi wibawa pemerintah daerah. Kami ingin nanti ada kepastian dari face to face itu yang paling enak, supaya kita nanti tahu sebenarnya langkahnya Sidoarjo itu seperti ini bagaimana. Padahal kita maunya adalah berkomitmen untuk patuh pada ketentuan yang berlaku. Sekarang ibarat nasi sudah menjadi bubur, kata akhirnya ya kita laksanakan konsultasi. Menyangkut tentang keabsahan tindakan pemerintahan itu diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota yang saya hormati, kalau kita bicara tentang sah atau tidak sahnya keputusan pejabat pemerintahan, itu kitab sucinya adalah Undang-Undang 30 tahun 2014. Saya petiki kitab suci dalam tanda petik. Jadi itu adalah pedoman dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Semua syarat-syarat, prosedur, kemudian kriteria, cara pengambilan keputusan dan akibat hukum dari keputusan itu ada di undang-undang ini. Administrasi negara. Oke, saya kira itu. Kemudian nanti ada undang-undang lain, ada undang-undang 10, undang-undang 20, PP 11, per BKN 5 dan ya, itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian. Ini titik soalnya dari situ. Makanya Pemkab Sidoarjo ini saya baca di belakang ini. Saya nggak ngerti. Surat Mendagri itu di dalam kedudukannya dalam hukum administrasi itu disebut sebagai Beringsregel. Dia itu sebagai rechtlijnen istilahnya. Dia itu semacam surat kebijakan pengumuman dan dia karena dibuat secara intralegal. Intralegal itu masih dalam batasan wewenangnya. Kan dia yang punya wewenang untuk memberikan persetujuan tuh. Kan pasal 71 undang-undang. Makanya dia yang punya wewenang untuk memutuskan, menilai dan memilih jatuhnya 6 bulan itu tanggal 22 atau 23. Dia bilang tanggal 22. Selesailah perdebatan, suka nggak suka, ada yang berdebat tanggal 23, ada yang bilang 21, enggak, yang benar itu 22. Karena rechtlijnennya sudah keluar, yaitu surat tanggal 29 Maret. 22 itu nggak boleh lagi bupati, wali kota, gubernur memutasi tanpa izinku, katanya menteri itu. Harus izinku dulu. Kalau sudah ada izinku baru Anda boleh mutasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi karena pasal 71 seperti yang saya katakan tadi tidaklah meniadakan atau melahirkan kewenangan baru, tetapi dia hanya menambah prosedur dalam proses mutasi. Kenapa? Karena kewenangannya bupati itu sudah jatuh di dalam PP nomor 11 tahun 2017 dan per BKN nomor 5 tahun 2019. Coba naikkan ke atas sedikit. Biar Bapak Ibu nanti bisa melihat, naik sedikit. Naik. Nah, inilah kewenangannya bupati itu ada di sini. Kewenangan mutasinya itu ada di sini. Mutasi dalam satu instansi pusat dalam satu daerah dilakukan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS. Prosedurnya itu ada di per BKN nomor 5 2019. Jadi pasal 71 dan pasal 162 Undang-Undang 10 2016 itu tidak menghilangkan kewenangan ini. Kewenangan ini tetap melekat pada bupati selaku PPK. Tetap melekat. Nah itu. Berikutnya, ini kan sudah keluar surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret. Keputusan bupati dan pelantikan dilakukan tanggal 22 Maret. Apa akibat hukumnya? Kan jadi pertanyaan. Nah sekarang next, coba lihat. Next. Terus bawa. Terus ada apa? Terus.
Nah, lagi, terus. Nah, terus bawa. Nanti tolong di-share aja nanti ini tulisan juga termasuk teman-teman media ya. Naik atas itu, Pak, atas, yang tabel tadi. Nah, itu bisa dianu nggak Pak? Itu pakai yang gelas itu loh Pak. Jangan pakai tulisan ini, supaya dia tuh terslide kan. Tak pakai yang tanda gelas. Sebelah. Ayo. Berjep. Pakai tanda gelas. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini apa akibat hukum jika pasal 71 atau pasal 192 itu dilanggar? Akibat hukumnya ada dua. Ada akibat hukum terhadap bupatinya, ada akibat hukum terhadap keputusannya itu sendiri. Itu harus dipilah. Beda. Kalau terhadap bupatinya, maka apabila si bupati tadi, saya nggak hanya bicara Sidoarjo gitu. Mohon maaf ketika saya menyebut si bupati, mohon maaf saya bukan merendahkan maksudnya. Seluruh Indonesia. Apabila bupati melakukan tindakan mutasi atau mengeluarkan keputusan mutasi per tanggal 22 dan setelah tanggal 22 lalu kemudian tidak dibatalkan, maka nanti bisa disanksi, dibatalkan sebagai calon. Itu sanksi bagi bupatinya. Itu ada di pasal 71 itu sendiri. Kalau dia tidak bertindak sebagai calon atau dia bukan petahana, maka nanti dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Itu akibat hukum dari sisi bupati yang akan mencalonkan dirinya nanti dalam pilkada. Tetapi akibat hukum terhadap keputusan itu Bapak Ibu sekalian, satu, mutasi itu tetap sah. Saya ulangi. Keputusan mutasi yang telah dikeluarkan pada tanggal 22 ataupun setelah tanggal 22 tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri itu sah. Kenapa? Karena tidak cacat wewenang. Dia hanya cacat prosedur. Beda. Cacat wewenang itu dalam hukum, maka akibat hukumnya dia menjadi niteh panrehul, batal demi hukum. Jadi nggak punya wewenang, misalnya Pak Ketua tiba-tiba mecat saya sebagai dekan, itu nggak punya wewenang Pak Ketua. Itu namanya batal demi hukum. Keputusan itu dan pelaksanaan dari keputusan itu tidak pernah dianggap ada oleh hukum. Itu namanya batal demi hukum. Gak perlu saya gugat, ngapain? Saya sendiri yang jadi gila kalau saya gugat. Karena Pak Ketua nggak punya kewenangan. Nggak buang saja, mohon maaf buang sampah. Karena nggak punya wewenang. Tapi kalau dia punya wewenang, hanya dia melanggar prosedur atau substansi, Bapak Ibu sekalian, dia menjadi pernitehbar, bukan niteh panrehul, tapi pernitehbar. Pernitehbar itu artinya dapat dibatalkan. Itu dia ex nunc. Kalau yang niteh panrehul dia ex tunc. Ex tunc itu tense, masa lampau. Jadi sejak saat itu tidak pernah dianggap ada. Tapi kalau ex nunc dia baru tidak mempunyai kekuatan mengikat saat dibatalkan. Misal keputusannya tanggal 22, baru dibatalkan tanggal 27. Yang tanggal 22 ke 27 ini sah. Keputusannya, pelaksanaan dari keputusan termasuk tanda tangan semua sah. Baru nanti dia menjadi dasar di tanggal 27. Gitu. Itu namanya niteh panrehul. Itu dari sisi teorinya. Dari sisi legal formilnya, Bapak Ibu sekalian bisa nanti mengeceknya di pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di situ ada pasal 71, pasal 56, pasal 71 Undang-Undang 30 Tahun 2014. Jadi Bapak Ibu sekalian, terhadap keputusan mutasi yang sudah dikeluarkan atau yang sudah dilakukan pada tanggal 22 Maret tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri itu, Bapak Ibu, suka nggak suka, senang nggak senang oleh hukum itu dianggap sah. Itulah hukum. Ya hitam ya putih, ya putih, ya putih, ya putih, ya hitam ya hitam. Cuma masalahnya adalah yang namanya pernitehbar itu dengan gampang itu bisa dibatalkan. Siapa yang berwenang membatalkan? Ada tiga. Satu, pejabat yang membuat keputusan itu sendiri. Yang kedua, atasan pejabatnya. Atau ketiga, ada putusan pengadilan. Nah, nanti kalau ada yang nggak senang misalnya, mungkin kena geser sedikit, dia bisa minta keputusan bupati itu dibatalkan ke pengadilan. Akhirnya dia dikembalikan ke posisi semula.
nanti pasti pengadilan akan membalikan itu. Cuma masalahnya, bukan masalah. Cuma keputusan itu dan akibat dari keputusan, pelaksanaan dari keputusan itu tetap sah sampai nanti dibatalkan. Itu namanya ex novo. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terhadap keputusan mutasi ini, Pak, ini kan kita sudah tahu nih. Ini ada cacat prosedur. Apa yang seharusnya dilakukan? Ya dilakukan pembatalan. Nah, dilakukan pembatalan, ya kan? Sekarang pembatalannya bagaimana? Pembatalan itu sendiri Bapak Ibu sekalian itu sudah diatur di dalam kitab sucinya hukum administrasi, yaitu di pasal 66 dan pasal 71 Undang-Undang 30 2014. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa mengecek pasal itu. Nah, coba kita buka next sekarang, next. Nah, ini pembatalan keputusan ini. Nah, saya coba ringkas satu, Bapak Ibu sebelum saya masuk ke sini. Keputusan Bupati tentang mutasi itu sah. Oke? Karena dia ini cacat prosedur. Sah, semua keputusan termasuk pelaksanaan dari keputusan itu sah. Tinggal sekarang, karena sudah ditemukan ini cacat nih, harus dibatalkan nih sesuai pasal 66. Maka akan dilakukan pembatalan keputusan. Prosedur pembatalan keputusan itu ada di dalam pasal 66 dan pasal 71 Undang-Undang 30. Ini dia. Satu, hanya dapat dibatalkan apabila ada cacat wewenang, prosedur atau substansi. Ini saya sadur dari pasal 66 di Bapak Ibu, supaya nanti nggak kuat membaca pasal 66. Ini saya. Dua, harus menetap pejabat yang menetapkan keputusan itu harus menetapkan keputusan baru. Jadi tidak hanya sekedar membuat SPT atau surat perintah tugas, SPM, SPMT, surat perintah melaksanakan tugas, enggak, harus ada keputusan baru. Jadi keputusan pertama membatalkan keputusan sebelumnya, yang berikutnya menerbitkan keputusan baru, isinya nanti mengembalikan PNS atau ASN sebelumnya pada jabatan semula. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar SPMT, nggak boleh, karena undang-undangnya bilang begitu. Yang ketiga, pembatalan itu dilakukan oleh pejabat yang menetapkan keputusan, atau atasan pejabat, atau atas putusan pengadilan. Kalau di dalam konteks mutasi ini ya bupati lah, nggak perlu masa gubernur dan yang membatalkan, malulah kita kan bupati aja lah. Yang keempat, nah ini keputusan pembatalan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasan pejabat ini bunyi pasal 66. Dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan. Alasan pembatalan itu surat tanggal 29. Ditemukannya itu di dalam konteks tata naskah itu adalah sejak diterima surat itu. Bukan sejak ditemukan, karena kan media jalannya elektronik Pak keluar. Jadi saya bisa saja dapat surat dari kedua, tapi di bawah WhatsApp. Tapi secara tata naskah mestinya sudah masuk resmi, dicatat di bagian umum, ya. Jadi yang dimaksud 5 hari kerja itu adalah 5 hari kerja sejak bupati menerima surat tanggal 29 itu. Kenapa? Karena adresatnya surat itu ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota. Lalu kemudian nanti bupati buat disposisi, misalnya dipelajari, tindak lanjuti kira-kira ya. Itu 5 hari. Ya. Nanti kita hitung, misalnya kapan sih surat itu masuk? Diterimanya di meja bupati, atau jangan-jangan nggak pernah masuk? Nah ini, karena sekarang itu surat itu baik belum kan cepat sekali. Nah itu mau dicek. Nanti katakan saya asumsi, katakanlah surat ini masuk tanggal 5 April. Nah ini terakhir kerjakan ya. 6 itu sudah jadi bersama ya, 5 April. Berarti 5 hari kerjanya kan kita harus mengurangi sampai tanggal 15. Ya kan? Karena masuknya baru tanggal 16. Berarti 16, 17, 18, 19, 20. 20 itu sudah harus ada keputusan pembatalan. 20. Next. Dan tanggal 20 itu juga harus berlaku. Bunyi pasal 66 ayat 4. Jadi nggak dibuat tanggal 20 ditarik mundur, ditarik maju tanggal 30 nggak boleh. Nah, ya. Jadi 20 ditetapkan, yang berlaku tanggal 20 itu juga. Lalu bagaimana? Makanya itu minimal
tanggal 30 sah apa enggak? Sah, Bapak Ibu. Masih ada geleng sah. Cuma lagi dia cacat prosedur, cacat substansi, cuma nggak sampai kepada badan hukum. Sah, tetap sah. Dia nabrak pasal 66 dia tetap sah juga. Cuma ini kan dari aspek udah merasa pasal 66 ini nggak dilalui. Padahal sumpah janjinya kan melaksanakan undang-undang dan peraturannya. Harus itu dilakukan. Sumpah jabatan itu yang melakukan. Ya, apapun dalilnya, tetap 5 hari kerja itu harus dipenuhi dan dilakukan berlaku juga pada 5 hari kerja. Nah, ini Bapak sekalian ada penetapan keputusan baru itu menjadi kewajiban pejabat yang menetapkan keputusan itu di pasal 71 yang kami di pasal 71. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Sekarang bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Ini rekomendasi saya. Apa yang harus dilakukan? Tadi kesimpulan pertama, keputusan implementasi dia sah. Yang kedua, keputusan pembatalannya meskipun dia bercanggah bertentangan dengan pasal 66 tetap sah. Tetap sah. Gak usah khawatir, tetap sah. Yang ketiga, akibat hukum cuma dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan itu kebetulan dia eksnum itu ya sejak dilakukan pembatalan. Jadi dia mulai tidak sah itu sejak dilakukan pembatalan. Yang sebelumnya sah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini kondisi mendesak menurut saya. Keadaan yang cukup luar biasa karena ada 495, hampir 505 yang terdampak dari imputasi ini. Yang sebenarnya sebelum keluar surat itu oke aja, karena kalau saya pun hitungnya sebenarnya jatuhnya 23 tahun saya. Kalau saya, tapi kan berarti sudah perdebatan kita karena sudah ada surat dan Pak. Maka yang bisa dilakukan itu Bapak Ibu sekalian itu adalah konsultasi langsung ataupun tidak langsung kepada Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan pasal 5 PP nomor 12 tahun 2017. Saya ulang, ada pasal 5 PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dalam normanya kira-kira gini, kalau pemerintah daerah itu mengalami situasi mendesak yang terkait dengan warga masyarakat di daerah, konsultasi kepada pemerintah. Konsultasi itu ada 2 jenisnya, langsung dan tidak langsung. Langsung itu datang langsung, rapat, bikin berita acara. Yang tidak langsung kirim surat, nanti mereka bikin jawaban. Baik berita acara atau surat jawaban konsultasi itu menurut pasal 5 yang itu mengikat daerah dan wajib ditindaklanjuti. Nah, nanti jika, jadi saran saya nanti komisi A, saya mengusulkan Pak Ketua Pak Usman, komisi A mungkin difasilitasi bersama dengan Kementerian biar bersama-sama konsultasi Kementerian Dalam Negeri dan dituangkan dalam berita acara mengenai status keadaan. Ya, jika nanti hasil konsultasinya dikatakan bahwa oke, pembatalan itu berlaku tanggal 17 April harus diikuti. Pembatalan itu berlaku tanggal 30 April harus diikuti. Lalu kemudian jika Pak Menteri Dalam Negeri mengatakan SK pembatalan ini dicabut, kembalikan kepada SK mutasi juga harus diikuti. Ya berarti yang 495 tetap menduduki jabatan yang sudah dilatih. Jadi mungkin ada 3. 1, dia mungkin akan mengatakan tetap sah yang tanggal 22 Maret itu. Yang kedua, keputusan pembatalannya disuruh sesuai dengan pasal 66. Yang ketiga, bisa jadi keputusan pembatalannya agak mundur, agak maju sedikit. Bisa jadi begitu. Dan itu menurut pasal 5 PP nomor 12 tahun 2017 itu sah. Terus disandingkan dengan SK kedua nomor 800/438/438/6/4/2024. Saya salah satu dari 400 sekian itu, 490 sekian itu, kami tidak mengikuti dari awal, tapi kami mendapat informasi dari pejabat sebelumnya bahwa pelantikan tanggal 22 Maret itu dilakukan sebelumnya sudah melakukan konsultasi ke KSN dan ke BKN. Itu terbukti dengan ketika pelantikan tanggal 22 Maret, Kepala BKN hadir dan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur hadir. Itu
itu sebagai bukti fakta bahwa mereka itu tahu bahwa tanggal 22 Maret itu dilakukan pelantikan. Dan menurut informasi dari Kepala BKD yang sebelumnya bahwa ketika mereka berkonsultasi sama dengan yang jenengan sampaikan bahwa pada saat itu di tanggal 23 Maret. Nah, setelah tanggal 22 Maret ada pelantikan, kami baru tahu ini tidak secara resmi sekitar tanggal 4 sebelum liburan. Sebelum liburan itu karena surat itu sudah beredar di teman-teman, akhirnya gaduh ini teman-teman. Teman-teman gaduh, karena teman-teman banyak yang menanyakan terkait dengan pelantikan tanggal 22 Maret. Jadi ketika kami tahu di lapangan di teman-teman AS itu sudah gaduh, maka sebagai bentuk respon kami bahwa kami patuh terhadap undang-undang pilkada dan lain sebagainya dan SI Mendagri, maka kami segera koordinasi dan merapatkan dengan teman-teman termasuk dengan ahli hukum. Nah, akhirnya kami simpulkan bahwa kami yang pertama harus melakukan pembatalan. Setelah kami melakukan pembatalan, maka kami melakukan surat persetujuan ke Mendagri untuk minta disetujui pelantikan. Karena ada ruang 6 bulan tadi. Ketika masuk ruang 6 bulan, maka boleh melakukan pelantikan asal ada persetujuan dari Mendagri. Itu sudah kami tempuh, baik melalui gubernur, sudah keluar surat pengantar dari gubernur, dan hari pertama masuk, kami juga sudah komunikasi dengan teman-teman Mendagri untuk mohon izin Pak, putus sebentar. Iya, enggak. Kalau seperti itu kami mohon kalau memang ada surat-surat tolong ditayangkan di sini. Pertanggal berapa ada surat dari gubernur, pertanggal sehingga nanti kita tahu semuanya. Jika kronologi jelas. Tapi kalau hanya disampaikan saja kita tidak perlu ngomong karena nggak jelas. Kami ulang kalau begitu bahwa kami tanggal 5 April 2024 itu mengajukan permohonan kepada Mendagri. Kemudian tanggal 5 April juga kami berkirim surat kepada gubernur untuk perihalnya mohon pengantar untuk proses persetujuan Mendagri. Kemudian tanggal 16 April 2024 ada surat dari Gubernur Jawa Timur kepada Mendagri yang perihalnya adalah permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemda Sidoarjo. Artinya ini surat pengantar yang memang dibutuhkan oleh Kemendagri untuk memberikan persetujuan. Artinya setelah tanggal 22. Setelah tanggal 22 Maret. Nah, iya, setelah tanggal 22. Karena ada ruang yang 6 bulan tadi. Setelah 6 bulan tadi. Nah, kenapa kami pembatalannya itu segera kami lakukan? Karena memang kami merespon ini. Bentuk responsivitas kami dan komitmen kami bahwa kami ini patuh terhadap undang-undang dan surat Mendagri. Kurang lebih seperti itu gambarannya, Pak. Oke, terima kasih Bapak Suki. Patuh berarti dibuktikan dengan SK enggak beredar gitu loh. Itu Mas saya tanggal Mas Nur. Mohon penjelasan beredar. Mohon penjelasan tentang. Ya. Umum baru tahu gitu. Kalau katakan PAS itu kan ahli administrasi, Pak. Itu loh pertanyaan saya. Apa iya sekelas SE yang kemudian mengikat dan ini nasional kemudian tidak tahu gitu, tidak menerima dan sebagainya itu. Terus pertanyaan saya, dasar SK yang pertama itu dasarnya apa yang mendasari keluar SK pertama? Seluruh asisten, seluruh kepala bagian dan beberapa OPD yang terkait langsung. Ada BPKAD, ada Dignas, Iswil di ruangan kami. Menyampaikan terkait besok tanggal 19. Nah, kebetulan dari Dignas itu menyampaikan bahwa Bu, kalau tanggal 19 kemudian sudah kembali pada tempat semula, geger Bu di lapangan. Karena Nun Sewu ini di lapangan sudah banyak yang boleh wedus, boleh sapi, itu pada guru yang promosi di menjadi kepala sekolah. Itu yang kami dengarkan seperti itu. Kemudian itu mungkin sentiannya ya. Tapi yang lebih krusial waktu itu disampaikan oleh Kepala BPKAD. Seandainya kemudian di tanggal 19
berakhir, kemudian kembali pada semula, ini ASN waktunya mendapatkan haknya TPP, tukin dan seterusnya. Nah, ini kemudian kalau kemudian mundur berlakunya ini jadi repot, pergantian pejabat keuangan dan seterusnya ini menjadi pertimbangan. Waktu itu ya sudah kita waktu itu rapat kemudian sampai tuntas kemudian berhenti. Setelah berhenti kita berpikir lagi, coba cari cara, ya apa caranya supaya kita bisa mitigasi kegaduhan yang ada. Jangan sampai kemudian sekarang sudah gaduh, kemudian dengan adanya TPP tukin yang harusnya diterima di tanggal-tanggal ini, semakin gaduh lagi. Nah itulah kemudian kita lanjutkan lagi, artinya timbul yang kedua. Izin begitu. Cuma saya saya tanyakan. Pertama tadi sejak ditemukannya alasan pembatalan kan, ini masih belum dijawab. Apakah ada upaya dari Pemkab Sidoarjo untuk memastikan bahwa surat tanggal 29 Maret itu betul dari Kementerian Dalam Negeri? Nggak ada resmi, nggak ada pengumuman tuh. Betul nggak surat? Jangan-jangan saya yang ngeluarin kan? Kirim jujur, kalau kami terima resmi itu tidak ada. Bahkan kami cek di EBADI itu juga tidak ada. Kemudian kami ini menurut saya jadi di luar rame seperti itu. Ya Bismillah ya, Bismillah itu kemudian kami anggap sebagai surat yang harus dipatuhi oleh banyak pihak. Kan bahasanya di lapangan juga seperti itu ramenya. Gitu. Nah dipatuhi itu memastikan bahwa betul itu surat dari saya. Ada nggak konfirmasi biar ada nih? Ya, kami konfirmasi. Tanggal berapa? Nah itu bisa jadi tanggal untuk menentukan alasan pembatalan tadi. Tapi kan konfirmasi hanya sekedar by phone Pak. By phone dan itu. Waktu itu kan libur. Libur. Iya coba. Pak coba begini, biar ini nggak ada debat tebal. Artinya begini, alasan-alasan kan hanya alasan apa ya? Retorika mawon. Saya mohon maaf Bu. Kita kembali lagi lah, sumber persoalan ini siapa? Jangan salahkan mereka yang kemudian sudah berlewedus, kemudian wis serah terima, lagu-lagu sampai nangis-nangis dan sebagainya perpisahan. Tapi sumbernya kegaduhan ini ya di BKD. Telaahnya, sekali lagi telaahnya. Jangan dilimpahkan kepada mereka yang sekadung kemudian izin, bukan itu, tapi wibawa pemerintah daerah. Ini yang harus menjadi penekanan kita. Masalah izin mari bacaan selesai Pak, seminggu saulan paling selesai. Tetapi hubungan dengan administrasi pengaturan seperti ini menunjukkan apakah iya kita yang punya tim penilai kinerja yang dulu Bapak jaga, kita punya kabit yang namanya kabit mutasi, tidak telah secara menyeluruh. Tidak selesai. Ayo, gini loh, kalau kita soalnya salah ya, ketemu. Siapa sumber kesalahan ini? Tidak telitian dari pengelola sebelum mutasi. Logis. Selain kompetensi, apakah iya seorang TU di SMP yang tugasnya bagian dirijen ngelatih nyanyi kemudian diangkat menjadi kasih pemerintahan di kelurahan, terus ya opo pelayanan masyarakat, cek Pak, aku lagi latih nyanyi tiap hari itu dilakukan. Ayolah kita mengoreksi. Ya ada, SOP-nya ada. Kalau kita pegang meritokrasi itu kita pegang betul, gampang. Semua menjadi pertimbangan. Oh iya ada beberapa persyarat, oh iya ada TPK. Apakah iya mereka itu kemudian terlibat dan dilibatkan secara aktif? Ya kita nggak usah terpanjang. Kesimpulannya adalah saya acuannya Mas Jajul di SK yang pertama. Apakah swasta luar biasa. Ini bisa kita hilangkan ketika apa? Kita taat sistem, kita taat. Kembalikan sistem mutasi dan promosi kepada sistem yang bersama-sama kita butuh rekomendasi berita acara itu sebagai dasar kita tadi untuk fungsi kapan kita segera konsultasi ke Kemendagri untuk mendapatkan rekomendasi. Pak Sesum, menurut saya yang menjadi acuan pembatalan itu adalah SK yang pertama. Menerima surat dari Pak. Cek kami ngayanya. Surat yang tadi
berdasarkan Undang-Undang 30 itu kan 5 hari setelah diketahuinya surat dari kementerian. Itu kan yang terima kan bupati. Terus muncul, iya, tanggal surat yang pertama itu tanggal 5 ya, yang ditandatangani. Itu kan hitungannya sama, 5 hari setelah tanggal 29. Ya, 5 hari di Undang-Undang 30 itu 2014. Menyadari bahwa ini adalah ada kesalahan. Walaupun menurut saya kami masuk di dalam salah satu pejabat yang dilantik, sehingga sangat tidak etis seandainya saya sendiri kemudian ngotot gitu ya. Jadi mohon izin, saya sepakat dengan Pak Ketua Komisi A, kemudian dengan Pak Tim Ahli, monggo kita bersama-sama konsultasi ke Kemendagri. Karena saat kami konsultasi baik pun di saat hari libur kepada pejabat yang ada di sana, itu pun menurut saya terimanya kan tidak fokus, sehingga lebaran saja. Kemudian kami konsultasi ini ya lebaran saja jawabannya. Nah, menurut saya kami ingin nanti ada kepastian dari face to face itu yang paling enak, supaya kita nanti tahu sebenarnya langkahnya Sidoarjo itu seperti ini bagaimana. Padahal kita maunya adalah berkomitmen untuk patuh pada ketentuan yang berlaku. Tapi karena konsen, karena perjalanan ini kemudian kita konsen ya, terutama saya yang bukan ahli hukum, sehingga kami ada ini kok konsen ya, tiba-tiba salah. Nah ini kemudian kami sangat ingin konsultasi ini dilakukan langsung kepada Kemendagri dan bukan by surat. Asal dari tim ahli juga sudah, sekarang ibarat nasi sudah menjadi bubur. Kata akhirnya ya kita laksanakan konsultasi. Saya minta eksekutif tetap harus mempunyai catatan kronologis ya.